てるのは心の臓風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は逃げ肌星はうぐすな人はかげろうなんで泣いてるのと聞かれ答えれる Bagaimana awal berdirinya Raja Ibadat di Sumber Kudus? Baiklah, kita kali ini akan membahas tentang awal masuknya ataupun awal berdirinya Rajo Ibadat yang merupakan Rajo Tigo Selo dari Minangkabau ini, yang mana kita ketahui ada 3 rajo yang ada di Sumatera Barat ini. Yang pertama Rajo Alam yang berpusat di Pagaruyuang, yang kedua Rajo Adat yang berada di Lintaubuo, dan yang ketiga Rajo Ibadat yang ada di Sumber Kudus ini. Tentu ada awal berdiri dari Rajo Ibadat ini dan asal usulnya. Jika dikaitkan dengan asal usul berdirinya Rajo Ibadat di Sumber Kudus ini, tidak lepas dari pengaruh Syekh Ibrahim yang membawa Islam ke Sumber Kudus. Kalau di dalam buku Buya Hamka disebutkan bahwa Islam pertama di Minangkabau ini yaitu Islam yang dibawa oleh Syekh Ibrahim yang ada di Sumber Kudus ini. Jadi setelah Sumber Kudus diislamkan semuanya oleh Syekh Ibrahim di Payo Sadat dan berjanji tidak akan murtad, diutuslah Rajo Ibadat ini ke Sumber Kudus untuk mendirikan rajo tentang peribadatan ataupun tentang yang mengurus tentang ibadah, yaitu sekitar abad 15 Masehi. Berdiri dari Rajo Ibadat di Sumber Kudus ini. Seperti kita lihat juga di dalam sini ada makam yang bisa kita lihat, yaitu makam dari Sultan Alif Khalifatullah yang berangkat tahun kurang lebih 1560 sampai 1590. Jadi sekitar abad 16 itu wafat dari Rajo Ibadat ini. Tiga. Bagaimana jalannya pemerintahan Raja Ibadat di Sumber Kudus ini? Tiga. Baik, kita masuk ke sesi Rajo Ibadat, yaitu kita melihat bagaimana waktu dia masih hidup, dia memerintah dengan cara bijaksana, yaitu dikenal dengan pemerintahan Islam. Di salah satu nagari Sumber Kudus itu terkenal dengan nama tempatnya. Ada masyarakat Sumber Kudus yang tidak mau sholat subuh waktu itu, maka masyarakat tersebut dia pura-pura sehingga dia membasahi tempat naik atau batu telapakannya di rumahnya dan tidak jadi sholat, hanya pura-pura saja, sehingga dia dihukum mati oleh Raja Ibadat dan namanya disebutlah Bonadin. Dan dari sekitar masyarakat Sumber Kudus waktu itu hukum Islam yang terkenal dilaksanakan di Sumber Kudus. Maka si Bonadin yang memasukkan atau berbohong tidak mau sholat subuh tersebut, maka dilaksanakanlah hukum pancung atau hukuman mati. Itu kira-kira dalam penjelasan pemerintahan Raja Ibadat. Tiga. Apa saja peninggalan Raja Ibadat di Sumber Kudus? Baiklah, untuk peninggalan dari Rajo Ibadat ini, tentu kalau kita berbicara sejarah pasti harus ada fakta dan juga bukti yang harus kita dapatkan ataupun kita temui. Di sini di Rajo Ibadat ini buktinya bahwa berdiri Rajo Ibadat di sini, di belakang saya ini, itu terdapat batu kasur ataupun batu uji, yaitu sebagai tempat penobatan raja. Dan yang kedua bisa kita jumpai juga
di dekat makam Raja Ibadat tadi yang juga merupakan sumber ataupun bukti sejarah, itu ada Masjid Raja Ibadat yang merupakan Masjid Rajo yang sampai saat sekarang ini masih digunakan oleh masyarakat Sumpur Kudus, tetapi untuk bangunan aslinya sudah tidak ada lagi. Cuman yang tinggal hanya foto-foto saja dari Masjid Raja Ibadat. Yang ketiga, peninggalannya itu makam itu sendiri, makam dari Sultan Alif Khalifatullah yang kita temui tadi. Dan yang keempat, itu ada tombak Rajo. Tombak Rajo yang sekarang disimpan oleh salah satu ahli waris keturunan dari Raja Ibadat ini ataupun dari orang yang berdomisili di Kampung Dalam ini. Dan yang selanjutnya ada juga pedang yang digunakan oleh Raja Ibadat untuk mengeksekusi bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang ada di Sumpur Kudus waktu itu. Dan sampai saat sekarang ini pedangnya masih ada. Silakan dilihat videonya sampai akhir, akan kita tayangkan juga pedang-pedang dari Raja Ibadat ini serta peninggalan-peninggalan lainnya yang merupakan bukti bahwa Raja Ibadat ini memang betul ada di Nagari Sumpur Kudus ini. Dan juga beberapa yang disampaikan tadi sebelumnya, peninggalan-peninggalan lainnya, dan juga ada seperti aturan-aturan yang diterapkan waktu zaman Raja Ibadat, seperti aturan pancung tadi bagi masyarakat yang melanggar aturan, dan juga aturan-aturan kerajaan lainnya yang harus sesuai dengan syariat Islam. Lanjut.